Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Baik, para ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla. Kita tak henti-hentinya memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, di mana di pagi hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kitab Tauhid yang kita ambil dari kitab Ushul Salasah atau salah satu usul, 3 landasan utama buah karya dari Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu ta'ala. Baik, langsung saja. Kemarin kita sudah membahas tentang 4 masalah ya. 4 masalah. Kemudian dari 4 masalah yang penting yang wajib dipelajari adalah ilmu, kemudian apa? Amal, kemudian dakwah, gitu ya. Baru 3 nih. Jadi 4 masalah yang wajib diketahui setiap muslim. Ini sudah kita bahas satu persatu dari 4 masalah itu, dari mulai ilmu, amal, dan dakwah. Dan sekarang kita masuk pada masalah yang keempat. Iya, kan baru 3 tadi ya. Jadi masalah yang keempat. Saya baca dulu ya, ini saya artikan. Kemudian kita jelaskan. Kata penulis ini dikatakan ar-rabi'atu, yang keempat. As-sabru 'alal adza fihi. Bersabar di atas ujian, gangguan. Fihi, di atas jalan ilmu, jalan dakwah. Ini butuh apa namanya? Kesabaran. Orang yang mengamalkan ilmu butuh kesabaran, ya. Orang yang mendakwakan ilmu butuh kesabaran. Maka poin yang keempat ini kata penulis, ya, yang wajib untuk kita pegang selama ini apa? Yaitu bersabar. Wa dalilu qaulu ta'ala. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, ya, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Lihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan bahwa seluruh manusia itu akan rugi, akan celaka. Kemudian Allah berikan pengecualian. Siapa mereka? Orang-orang yang diselamatkan dari kerugian, yaitu orang-orang yang beriman, kecuali orang-orang yang beriman. Dan istidlal, pengambilan dalil. Kenapa penulis mengatakan ilmu tadi ya? Pertama ilmu, karena iman itu tidak bisa diraih kecuali dengan ilmu. Nah, yang dikatakan beriman kepada Allah berarti apa? Harus berilmu, ya. Harus diawali dengan ilmu iman tersebut. Bagaimana dia akan mengetahui perintah Allah, beriman kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, kecuali dengan apa? Ilmu. Harus didasari dengan ilmu. Wa 'amilus sholihat. Dan setelah dia berilmu apa?
beramal. Jadi diamalkan ilmu, dan beramal saleh, dia mengamalkan ilmu. Wa tawasau bil haq, dan saling memberikan wasiat di atas dengan kebenaran. Maksudnya apa? Dakwah, menyampaikan, berwasiat tadi ya, memberikan nasihat kepada orang lain, mengajak orang lain di atas kebenaran. Yang keempat, wa tawasau bis sabr, saling berwasiat, saling menasihati dalam kesabaran. Karena ketika kita menyampaikan dakwah ini, menyampaikan ilmu ini apa? Pasti banyak orang yang nggak setuju. Harus siap-siap dengan apa yang kita sampaikan. Maka Allah di sini memberikan apa? Perintah wa tawasau bis sabr. Itu saling memberikan nasihat lah dengan kesabaran. Nah ini jadi 4 poin tadi atau 4 masalah tadi yang disebutkan oleh penulis pada muqaddimah yang pertama, itu ilmu, amal, dakwah, dan sabar semua tertuang dalam surat Al-Asr. Artinya beliau menyebutkan 4 masalah ini bukan dari pendapatnya ya, pendapatnya sendiri bukan, asumsi dia sendiri enggak, rekayasa dia sendiri bukan, tapi murni dari Al-Quran, perintah Al-Quran di situ. Insyaallah ya, itu beliau bagaimana kecerdasan beliau dalam mengambil istinbat dalam sebuah nas atau dalil. Baik. Nah, sekarang kita akan jelaskan syarahnya ya. Ana lupa kemarin mau bawa antum kitab ini. Udah di fotokopi sama Bang Cipto. Nanti insyaallah tinggal kita ambil satu. Zakar al-musannif rahimallahu ba'da dakwah. Nah, penulis ini penulis menyebutkan setelah perintah berdakwah, yaitu apa? As-sabar, bersabar. Wa ka'annahu yaqulu laka, seolah-olah dia mengatakan kepada kamu, innal ladzi yasluku hadzal tariqa, sesungguhnya orang yang menempuh jalan ini, apa itu? Jalan dakwah. Lahu umurun, tahsulu lahu umurun, dia akan mendapatkan perkara-perkara kama hasalat lil anbiya'i war rusuli alaihimussalam fala budda minas sabri. Sesungguhnya orang yang menempuh jalan dakwah ini, maka dia akan mendapatkan sebuah perkara sebagaimana yang dirasakan para nabi dan rasul alaihi salam. Maka dia harus bersabar. Nah ini ya, karena dakwah itu perkara yang sangat mulia, banyak motivasi, bahkan banyak pahalanya. Ya, dalam kemarin sudah saya sampaikan juga, salah seorang penyair Ibnu Hazm, ya, seorang ulama Ibnu Hazm, dia mengatakan munaya minad dunya ulumun abussuha wa ansyuruha fi kulli badin wa hadirin du'aun ilal kitabi was sunnati allati tanasarijalun fi mahadiri. Cita-citaku di dunia ini apa? Menebarkan ilmu di seluruh penjuru desa dan kota, mengajak manusia untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah yang telah dilalaikan kebanyakan manusia di zaman ini. Ini beliau katakan apa? Di zaman beliau. Gimana dengan zaman sekarang? Orang lebih apa? Lebih tidak peduli lagi ya dengan urusan agama. Jangan dakwah, untuk belajar agama dia saja, karena mereka nggak sempat. Ya, sibuk dengan dunianya, akhirnya apa? Untuk bekal dia akhirat saja dia nggak sempat. Terkadang perkara yang wajib, ilmu yang wajib, seperti mungkin tata cara salat,
yang dia mau nggak mau harus belajar ilmu tauhid, yang harus dia yakini ilmu akidah, dan alasannya nggak sempat karena sibuk. Biasa begitu ya, betul tidak? Nah, hendaknya nggak seperti ini. Ya, kalau sudah punya ilmu nanti ada tingkatan lagi apa berdakwah, menyampaikan. Dan Allah juga memuji kan dalam Al-Quran, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapa yang paling bagus ucapannya daripada orang yang mengajak kepada Allah, mengajak untuk mentauhidkan Allah, kemudian dia beramal soleh dan mengatakan, dan seraya mengatakan, saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada-Nya. Rasulullah SAW juga memberikan motivasi yang luar biasa, li'ahdiyakallahu bika rajulan wahidan khairan laka min humurin na'am. Jadi Allah memberikan hidayah disebabkan karena kamu sebab mendapatkan orang, kamu adalah sebab orang mendapat hidayah, maka itu lebih baik daripada onta merah. Onta merah itu kendaraan yang paling mahal di zaman itu. Ya, sekarang mungkin mobil-mobil mewah bahkan lebih mahal daripada mobil mewah. Biar kita semangat. Terus Rasulullah juga bersabda, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Barang siapa yang mengajak kepada petunjuk huda, maka apa itu jawabannya? Maka dia mendapatkan pahala. Mislu ujuri man, semisal pahala orang-orang yang mengikuti dia, sebanyak pahala orang yang mengikutinya. Semakin banyak yang mengamalkan, yang mendengarkan ilmu tersebut dan mengamalkannya, sebanyak itu pula pahala yang dia dapatkan. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'an, dan tidak dikurangi sedikit pun dari pahala tersebut. Luar biasa kan? Mau nggak ini lah? Antum dapat transferan pahala setiap hari, ya, dari ilmu yang sudah kita sampaikan. Gimana nggak senang? Bahkan di alam kubur kita sudah meninggal pun masih dapat transferan pahala. Itulah nikmatnya orang yang berilmu dan bisa menyampaikan ilmu. Luar biasa ya. Para ulama-ulama itu gimana pahalanya? Nggak terhitung ya. Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim, ya, Imam Ahmad, para sahabat, gimana pahala mereka? Bisa nggak kebayang ya? Sama ilmu ini kita sampaikan, hadis Rasul gitu kan? Insya Allah mereka tetap transferannya terus mengalir. Ya, itu motivasi untuk kita. Jangan patah semangat untuk berdakwah. Ya, maka beliau menyarankan apa? Bersabar. Karena orang yang berdakwah itu pasti akan mengalami sebagaimana yang dialami oleh para nabi dan rasul. Nabi yang dibunuh, resikonya kan menyampaikan wahyu Allah itu ya resikonya dibunuh. Seperti Bani Israil suka membunuh para nabinya. Ada yang diusir dari kaumnya, ya enggak? Ada yang difitnah, dikatakan penyair, orang gila, gitu ya, dilempari, ya, kemudian diancam untuk dibunuh, diintimidasi. Itu sudah perkara-perkara yang sifatnya apa namanya? Sunatullah. Udah pasti akan dia rasakan ketika dia menyampaikan agama Allah. Nah makanya orang yang berdakwah kemudian kok adem ayem ya, kok kayaknya enak-enak aja, justru malah apa namanya, timbul pertanyaan. Iya. Kira-kira didakwakan berarti sesuai dengan selera masyarakat ini berarti, ya kan? Kok nyaman saja gitu kan? Kalau kita menyampaikan tauhid, syirik, bid'ah, pasti ada manusia untuk ditentang oleh masyarakat. Karena tidak sesuai dengan apa? Hawa nafsu mereka. Gitu ya. Kendati pun sulit apa yang kita sampaikan untuk mereka sesuatu yang berat mungkin ya. Tapi kita harus pakai trik, pakai cara. Cara yang biar apa? Biar orang itu apa lebih menerima dakwah kita. Anda melihat penulis ini, Syekh Muhammad ini bin Abdul Wahab, Masya Allah ya. Beliau termasuk orang yang sama mengalami fitnah banyak di zamannya.
Difitnah suka mengkafirkan orang, mengharamkan tawasul, suka mensyirik-syirikan orang lain. Begitu. Padahal yang disampaikan dalil semuanya. Ya kan? Bahkan sampai sekarang ini ya, fitnah difitnah terus. Fitnah Wahabi. Orang yang mendakwakan Al-Quran, Sunnah, pasti itu dah Wahabi. Dikit-dikit nggak boleh, dikit-dikit haram, dikit-dikit syirik, dikit-dikit bid'ah. Oh, berarti itu Wahabi. Pasti gitu kan? Betul ya? Nah, ini memang harus siap. Makanya beliau dalam tulisannya, ya, kalau nggak salah di Durrus Saniyah, beliau itu menjawab tuduhan-tuduhan mereka. Ya. Semua apa yang mereka katakan, hada buhtanun adim, ini semua kedustaan yang sangat nyata. Saya berlepas diri dari apa yang mereka fitnahkan kepada saya. Itu aja udah. Dia bilang nggak banyak ngomong, dia jelaskan kitab-kitabnya. Silakan cek kitab saya, apakah saya suka mengkafirkan orang lain. Apakah saya pernah mengkafirkan? Bahkan kata beliau, di zamannya dia ada orang-orang yang pergi ke kuburan Al-Badawi, bertawassul kepada Al-Badawi, mungkin syekh yang ditokohkan di waktu itu ya. Tapi beliau nggak pernah mengatakan itu mereka itu musyrik. Nggak pernah. Saya mengatakan mereka keluar dari Islam dan musyrik. Enggak. Bahkan beliau memberikan udzur, barangkali mereka tidak tahu hukum tawassul beliau orang sudah meninggal. Ya, begitu ya. Baik, jadi kewajiban untuk bersabar. Sabar ya. Dalam sebuah ayat Al-Quran ya Allah berfirman, dalam sebuah ayat Allah berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Allah, demikianlah kami jadikan setiap para nabi, rasul, nabi gitu ya, musuh-musuhnya. Pasti punya musuh, orang yang gak suka itu ada. Dari kalangan mangsa Syaitan dari kalangan mangsa jin dan manusia. Syaitan berwujud manusia dan jin. Mereka saling membisikkan, yang membisikkan satu sama lain ucapan yang menipu. Itu adalah siap. Setiap orang yang menyampaikan dakwahnya para nabi dan rasul, yang berjalan di atas jalannya mereka, yang memiliki misi untuk mendakwahkan agama ini, harus bersiap untuk dimusuhi. Ya, itu harus kita perhatikan. Maka jawabannya apa kata beliau? Sabar. Ya. Maka keempat ini harus bersabar terus ya, harus bersabar. Baik. Nah, kemudian kita masuk definisi sabar. Sabar itu lughatan al-habsu. Sabar itu secara bahasa menahan diri. Tahan. Ya, sabar itu menahan. Ini secara bahasa. Secara syariat apa? Habsun nafsi ala asya an asya. Menahan diri ya atas sesuatu dari sesuatu. Menahan diri atas sesuatu, atas sebuah ujian dari sesuatu. Artinya orang dikatakan sabar itu berarti menahan diri apa? Dari amarah, entah lisannya, anggota badannya atau tangannya. Makanya Syekh Utsaimin itu memberikan definisi tentang sabar, habsun nafsi anit tasakhutil qalbi wal lisani wal jawarih, kata beliau. Beliau mengatakan yang namanya sabar itu menahan diri dari amarahnya hati, amarahnya lisan dan anggota badan. Biasa namanya orang sabar itu kan enggak pengen ngomong yang kotor ya, udah enggak tahan, mesti pengen ngomong yang enggak. Karena kadang binatang itu diucapkan kalimat-kalimat yang enggak wajar lah, enggak wajar itu, enggak normal itu diucapkan oleh orang, maka ditahan. Hati juga sama.
yang dongkol ya, itu ditahan juga, itu sabar. Dan tindakan-tindakan apa anggota tubuh yang lain, mungkin mau mukul, mau nendang, mau nonjok barangkali gitu kan, itu ditahan semuanya, lisan, hati dan anggota badan. Itu namanya sabar. Ya, jadi ala asya, tidak menahan diri atas sesuatu dari sesuatu. Ini ringkasan seperti itu. Jadi sesuatu yang dia nggak suka gitu ya, yang dia itu, ingin membalas gitu, dari sesuatu yang tidak sesuai dengan hati dia. Ini namanya sabar. Ya, jelas ya definisinya ya. Nah, sekarang kita masuk tingkatan sabar. Kemarin ya kita bahas sedikit ya. Cuman karena kemarin videonya nggak hilang ya. Nggak mau kita ulang lagi ya. Baik. Qassama al-Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimallahu taala as-sabra ila salasati aqsam. Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan bahwasanya sabar itu terbagi menjadi 3 tingkatan, 3 macam. Yang pertama, as-sabru ala ta'atillah hatta tu'adda. Yang pertama, sabar dalam mentaati Allah sampai dia tunaikan. Berarti orang yang mengamalkan perintah Allah, ya, ini butuh kesabaran. Taat di atas jalan Allah, tunduk dengan perintah Allah, ini butuh kesabaran. Ya. Salat, ya. Apalagi berbakti kepada kedua orang tua, ya. Itu semuanya butuh kesabaran. Ya. Ini karena taat ini, mentaati Allah ini banyak godaannya ya. Banyak godaannya sehingga banyak orang yang tidak sabar sehingga melenceng, kemudian bermaksiat. Kita kemarin contohkan apa? Masalah sholat nih. Contoh ketaatan yaitu yang wajib dulu kita contohkan masalah sholat. Insya Allah ya, contohnya sholat subuh. Sholat subuh ini kan masya Allah enak-enaknya tidur lah ya. Orang lagi enak-enaknya tidur, ya, lagi inilah, ya Allah menikmati apa? Mimpi-mimpinya gitu ya. Tapi ternyata dia dengar adzan subuh, panggilan Allah agar bangun dan bangkit untuk pergi ke masjid sholat berjamaah. Nah seperti ini kalau nggak sabar nggak bakal bisa. Jadi sabar, ya, dipaksa untuk bangun, kemudian apa? Ke kamar mandi ambil air wudhu walaupun mungkin dingin cuacanya, berangkat. Sabar. Walaupun jiwa ini apa? La'ammaratun bisu. Ingin mengajak kepada keburukan jiwa ini kan. Inginnya tidur aja lah ngapain kan gitu. Ini seperti itu jiwa. Tapi kita paksa dan kita sabar untuk bangkit pergi ke masjid. Kita butuh kesabaran. Mentaati Allah butuh kesabaran. Ya. Ini. Kemudian yang kedua, tingkatan yang kedua, as-sabru ala maksiatillah hatta tujtanab. Bersabar untuk meninggalkan maksiat Allah, larangan Allah sampai dia menjauhinya. Nah, ini terkadang jiwa ini melakukan bermaksiat kepada Allah, bahkan ingin ngumpet-ngumpet gitu ya, ngumpet-ngumpet bermaksiat, nyoba-nyoba perkara yang diharamkan. Tapi ingat ya, kita harus bersabar. Ya, kita harus bersabar. Karena godaannya banyak sekali ya. Melihat pemandangan yang haram, kemudian minuman yang haram, ya, perzinahan di mana-mana. Nauzubillah min dzalik. Harus bersabar. Ya, ini kalau dia haram, perkara yang haram, ya sudah, tinggalkan dan bersabar. Ya, bersabar. Kemudian yang ketiga, apa ini?
As-sabru ala aqdarillah al-mu'limah. Bersabar di atas apa? Musibah, takdir yang dia mungkin takdir yang buruk gitu ya. Bagi dia yang buruk. Ini yang kebanyakan orang terkadang gara-gara nggak sabar, kadang-kadang stres ya. Mungkin ada kerabatnya dia ditinggal mati istrinya, atau tinggal mati apa? Suaminya, atau mungkin ada keluarga orang tua yang meninggal, atau ada salah satu dari kerabatnya yang meninggal, diuji sama dia. Ujian bisa banyak ya, ada kematian, ujian apa lagi ya? Ditinggal mati keluarganya, kemudian sakit, ujian sakit, ujian lagi ekonomi ya, iya, nggak punya uang gitu kan. Nah, ini harus sabar, jangan sampai kemudian dari ujian tersebut dia melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah. Ya, karena sabar di atas ujian yang ini, takdir Allah ini, takdir yang buruk ya, atau ujian ini memang banyak orang yang tadi nggak sabar, kemudian apa? Terkadang melakukan tindakan-tindakan yang dimurkai oleh Allah. Contoh tadi, makanya dalam sebuah hadis dikatakan Rasulullah itu berlepas diri dari orang yang meratapi orang yang sudah meninggal. Meratapi orang yang sudah meninggal. Beda ya, orang yang sedih ditinggal mati dengan orang yang meratapi. Beda. Kalau meratapi itu dia melakukan sebuah tindakan yang di luar wajar, tidak wajar lah. Contohnya dia mungkin ditinggal mati oleh suaminya, kemudian apa? Tadi mukul-mukul wajahnya, teriak-teriak begitu kan, atau nyabak baju, ya, menunjukkan apa? Tidak terima dengan takdir Allah, tidak ridho dengan takdir Allah. Sekarang mukul-mukul apa? Piring pada pecah, gitu kan, dilemparin lemari dan segala macam. Pokoknya banyak hal-hal yang tindakan-tindakan yang aneh. Maka Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis dikatakan apa? An-naihatu idza lam tatub, orang yang meratapi ya, jika tidak bertobat, kata Rasulullah, tuqamu yaumal qiyamah, akan dibangkitkan pada hari kiamat, wa alayya sirbalun min qatiran, pakaian apa dia? Akan dipakaikan pakaian dari besi yang meleleh, timah yang meleleh. Bisa dibayangkan kan? Pakai baju dari besi atau dari timah yang meleleh. Wadar ejarodin, dan pakaian besi itu yang yang menjadikan kulitnya itu pada berkudis, pada korengan, bahkan bau busuk ya. Itu ancaman bagi orang yang meratapi. Maka ya sudah, ya, orang yang sudah terkena musibah ya mau nggak harus bersabar. Apakah dengan itu semuanya akan bangkit lagi, yang mati jadi hidup lagi? Enggak kan? Enggak, justru menambah beban pikiran bagi dia, menambah rasa sakit bagi dia. Kita sudah bersabar, katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dan berdoa Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Sesungguhnya kita itu milik Allah, dan kita akan dapat dicabut oleh Allah, dan kita akan kembali kepada Allah. Kalau kita milik Allah, kita menyakiti kita milik Allah, ya sudah. Berarti apa yang kita miliki, apapun, mungkin orang yang kita cintai, Allah berhak mencabutnya, mengambilnya lagi. Ya, titipan dari Allah gitu ya. Allah berhak mengambilnya lagi. Namanya orang dititipi, ya, maka ada orang yang pemilik dari titipan tersebut yang berhak dong mengambilnya lagi. Kan gitu ya. Maka kata Nabi, berdoalah, Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berikanlah pahala dari musibah ini. Wa akhlif li khairan min, Allah, dia gantilah dari musibah ini sesuatu yang lebih baik. Gitu doanya. Ya. Anak ingat dari hadis ini. Ya, setelah Ummu Salamah menceritakan dari hadis ini, maka Allah Subhanahu wa taala, saya merasakan, kata Ummu Salamah, saya merasakan dari hadis ini dan saya amalkan hadis ini, saya merasakan bahwasanya Allah menggantikan suamiku yang telah meninggal dengan yang lebih baik dari dia. Siapa itu?
Jadi Ummu Salamah itu dinikahi sama Rasulullah. Ummu Salamah itu kan dulu paling cinta banget sama istri suaminya, Abu Salamah. Jadi Abu Salamah kan adalah suami dari Ummu Salamah. Pokoknya dia selalu mengatakan, tidak ada laki-laki yang paling saya cintai dunia kecuali Abu Salamah. Kan dia meninggal dalam peperangan. Ya, dalam peperangan. Dia ngomong seperti itu. Nah, kemudian Ummu Salamah ini setelah jadi janda ya, Rasulullah itu ya nggak langsung maju, itu nggak, ditawarkan dulu lah sama siapa? Abu Bakar. Maka silakan tuh Ummu Salamah sudah selesai masa iddahnya, dia kan janda, silakan mungkin mau dilamar gitu kan. Ditolak, lamarnya ditolak sama Ummu Salamah. Abu Bakar. Kemudian apa? Umar juga ditawarin sama Rasulullah. Udah, ayo Umar masuk itu. Abu Bakar nggak mau ya, barangkali mau sama Ummu Salamah dilamar, tapi tetap nggak mau, ditolak lamarannya sama Ummu Salamah. Nah, semuanya Rasul tawarkan sahabatnya dulu nih. Rasul mau langsung maju bisa kan? Tapi bilang nggak kayak gitu. Ya sudah, akhirnya Rasul maju. Kalian udah nggak mau kan? Karena yang maju Ummu Salamah itu orang masya Allah gadis bangsawan. Maksudnya dipandang, wanita yang terpandang dan kaya gitu loh. Makanya siapa yang nggak mau dari kalangan sahabat? Yang mau kan? Tapi Ummu Salamah yang nggak mau gitu loh. Kita nggak boleh maksa kan? Akhirnya Rasulullah maju. Ya, ingin menikahi siapa? Ummu Salamah lamar. Maka kata Ummu Salamah, siapa yang akan menolak lamaran dari laki-laki manusia yang terbaik di muka bumi ini? Itu Nabi maksudnya kan. Kemudian terima lamaran Rasulullah dan mereka menikah. Kata istri yang keberapa ya Ummu Salamah ini. Nah kemudian Ummu Salamah mengatakan, semenjak saya menghafalkan doa tadi, semoga Allah menggantikan yang lebih baik dari musibah itu, suaminya meninggal kan Abu Salamah, Allah gantikan, ya benar-benar janji Allah benar ya, Allah gantikan orang yang lebih baik daripada suami saya. Siapa? Dia seorang Nabi, itu Rasulullah SAW. Bayangkan ya, digantikan oleh manusia yang terbaik, itu Rasulullah. Nah itu, jadi itu tugas kita cukup bersabar dan memohon kepada Allah agar diberi bala dari musibah tersebut dan Allah gantikan yang lebih baik. Udah gitu saja, nggak usah perlu dipikirin. Ya dunia itu seperti itulah, dunia itu. Terkadang kita ya kena musibah yang wajar seperti itu. Itu dunia, kalau nggak kayak itu bukan di dunia dong. Di surga aja lah kalau kayak gitu. Ya kadang disakiti orang, kadang musibah sakit apa, kerabat segala macam, pasti kita akan, selama kita masih hidup ya kayak gitu terus. Ya, maka Rasulullah kan doanya bagus kan, ya Allah berikanlah musibah ini, kemudian musibah ini apa? Berbekas pahala ya, berakhir dengan pahala, ganti berpahala, kemudian apa? Gantikan yang lebih dari musibah ini, gitu. Dan kemarin kita bahas ya bahwasanya di antara 3 tingkatan apa tadi? Sabar ini, mana yang terbaik? Mana yang paling tinggi derajatnya? Sabar dalam mentaati Allah, sabar dalam menjauhi maksiat, sabar dalam ujian atau musibah. Mana yang lebih paling tinggi derajatnya? Yang pertama itu. Iya, itu apa? Sabar di atas ketaatan. Betul. Insyaallah barakallahu fiik. Kenapa alasannya? Kenapa sabar di atas dalam mentaati Allah itu lebih tinggi tingkatannya dibanding tingkatan sabar dalam meninggalkan larangan Allah, sabar dalam menghadapi ujian? Kenapa? Banyak godaannya. Iya, karena sabar dalam mentaati Allah ini banyak pilihannya. Iya, pilihannya. Ya, banyak pilihannya. Seperti tadi, orang mendengarkan azan maghrib. Banyak nggak pilihannya? Banyak opsinya. Mau duduk di rumah tetap nonton TV, santai, bisa. Nongkrong di pinggir jalan, ngobrol sama teman-temannya, bisa. Main HP juga bisa. Ya kan? Banyaklah pilihannya. Tapi ketika dia menundukkan hati dia, menerima panggilan Allah, bergegas, ya, pergi ke masjid untuk sholat berjamaah, sholat maghrib berjamaah, itu hebat dia. Dia bisa meninggalkan hawa nafsu tadi.
duduk-duduk nyantai-nyantai di rumah, bukan bisa bertemu dengan keluarga, ngobrol, tapi itu sudah dia tinggalkan demi untuk memenuhi panggilan Allah. Ini luar biasa. Di saat banyak pilihan dan orang nggak ada yang maksa kan? Siapa yang mau maksa? Antum masjid sana gini nggak akan. Antum punya hak bebas. Dilindungi undang-undang kan gitu. Nah, untuk mau duduk di rumah kayak mau tiduran kah, ya mau nonton TV, mau main HP, mau nongkrong, mau jalan-jalan, terserah, nggak ada yang melarang. Waktu main gitu ya, terserah antum. Banyak pilihannya seperti itu. Tapi ketika kita bisa menundukkan hati kita, kemudian kita memenuhi panggilan Allah pergi ke masjid, itu luar biasa. Ya, luar biasa. Karena nggak semua orang bisa dapat seperti ini. Ada orang-orang yang sampai masjid pun nggak bisa. Ketika dikatakan nggak bisa, ada yang nggak bisa naik pergi mengangkat kakinya pergi ke masjid, nggak bisa. Itu pertolongan Allah. Mungkin demikian ya. Besok kita lanjut lagi insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.